Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinsin Hasina Nasiba SPD, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Persamana, Kabupaten Garut. Ini merupakan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Demonstrasi konstekstual kali ini dilakukan secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 calon guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu rekan calon guru penggerak dalam kelompok saya, yaitu ada Ibu Sri Mulyati SPD dari SD Negeri 4 Makarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, dan Pak Tisna Rusmawan SPD dari SD Negeri 1 Wanakerta, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Tujuan dari demonstrasi konstekstual ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Dari 3 calon guru penggerak, ada 1 orang akan berperan sebagai coach, 1 orang berperan sebagai coachee, dan 1 orang lainnya akan berperan sebagai pengamat. Kita akan melakukan peran secara bergantian dengan melakukan rangkaian percakapan coaching sebanyak 3 putaran. Teknik yang digunakan pada percakapan coaching ini adalah dengan menggunakan alur Tirta yang terdiri dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Sinsin? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Apakah perasaannya sekarang bahagia? Bahagia sekali. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan praktik coaching Bu Sinsin, terutamanya akan melakukan praktik coaching dengan Pak Tisna. Apa yang sudah Ibu Sinsin persiapkan? Saya tentunya sudah mempersiapkan teknik coaching ini dengan alur Tirta yang dimulai dari nanti ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan di sini saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya untuk Pak Tisna. Alhamdulillah, berarti Bu Sinsin sudah mempersiapkan mengenai kompetensi coaching juga ya. Jangan lupa, yaitu mengenai kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Yang ketiga yaitu pengajuan dengan pertanyaan yang berbobot. Tidak lupa pula Ibu nanti prinsip dari coachingnya juga perhatikan ya. Yang pertama mengenai kemitraan, yang kedua percakapan yang kreatif, yang ketiga tentunya Ibu Sinsin harus bisa memaksimalkan potensi dari partisipasi. Selamat bekerja. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu nih mengganggu. Oh tidak mengganggu Pak Tisna. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Tisna? Alhamdulillah Bu. Anak-anak bagaimana kabarnya? Ya anak-anak kabarnya ya berjalan lancar Bu pembelajarannya. Cuman ya akan ada yang saya sampaikan Bu hari ini. Apa nih yang ingin Pak Tisna pada kesempatan kali ini sampaikan apa? Ini Bu khususnya di kelas 6 sekarang untuk menghadapi ujian sekolah Bu ya. Ini masih ada permasalahan tentang pembelajaran matematika Bu yang anak-anak masih belum memahami dan pencapaian target kurikulumnya masih jauh Bu. Oh jadi ya ingin Bapak bicarakan ini mengenai permasalahan anak dalam persiapan ujian sekolah, terutama dalam hubungannya dengan pelajaran matematika. Betul ya Pak? Betul. Itu yang akan ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini. Nah, apa yang ingin Bapak hasilkan dari percakapan pada kesempatan kali ini? Yang ingin saya dapatkan ini ada solusi untuk permasalahan yang tadi tentang siswa yang masih kurang dalam pembelajaran matematik, terutama dalam perkalian dan pembagian itu masih jauh. Jadi mudah-mudahan dengan percakapan sekarang ini ada solusinya. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak ingin memperoleh solusi dalam bagaimana cara mengatasi murid yang masih kurang dalam memahami pelajaran matematika, terutama dalam perkalian dan pembagian, gitu ya Pak? Oke, kalau begitu menurut Bapak sendiri ya, murid yang seperti apa sih yang dapat dikatakan memahami pembelajaran matematika itu? Yang pertama Bu, di kelas yang sudah dikatakan sudah memahami
perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan itu anak sudah bisa untuk melangkah ke pembelajaran yang lainnya, sudah bisa perkaliannya, pembagiannya sudah lancar, sudah bisa praktiknya sudah bisa, dan untuk pelajaran-pelajaran soal-soal pemecahan masalah sudah bisa jawab seperti itu kira-kira. Jadi yang dimaksud dengan siswa murid yang sudah memahami matematika itu dia sudah bisa atau tahu perkalian itu seperti apa, dasarnya lah ya, pembagian, penambahan, pengurangan, sampai dia mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika. Itu ya Pak? Iya. Kemudian hal-hal apa yang membuat anak itu kira-kira yang hal-hal apa yang membuat anak itu sulit dalam memahami pelajaran matematika? Yang pertama mungkin Bu malas belajar gimana? Malas belajar. Yang kedua anak tidak hafal perkalian atau yang disebut dengan raraban Bu, yang dari 10 perkalian 10 sampai ke perkalian 1 sampai ke 10 gitu. Mungkin itu, dan mungkin dari kelas 5 dan 4-nya mungkin anak tidak terbimbing untuk menekuni pelajaran matematika. Jadi mungkin ya hal-hal yang menyebabkannya tadi dari anak malas belajar, kemudian belum memahami atau belum hafal perkalian dari 1 sampai 10, dan juga mungkin dari kelas sebelumnya ya, dari kelas sebelumnya itu belum terbimbing ya, kurang terbimbingnya murid tersebut. Nah, berhubungan dengan pemahaman tadi pelajaran matematika ya, kalau dilihat dari skala, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kalau 10 bisa dikatakan ideal lah ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri, pemahaman murid-murid Bapak itu berada di angka berapa? Di angka 40. Di angka 40. Jadi cukup lumayan jauh untuk mencapai idealnya. Ya. Bisa dijelaskan Pak, 40 itu seperti apa? Yang 40 itu ya seperti dari jumlah siswa yang belum tahu perkalian, pembagian itu bisa dikatakan baru bisa nilai 40 seperti itu. Yang lain sudah 75, 80, ini masih menonton di angka 40. Ya, udah pastilah ingin ada peningkatan ya untuk murid-murid Bapak tersebut. Nah, Bapak ingin meningkatkan murid-muridnya di angka berapa nih Pak? Ya kalau bisa 75 sampai 80. 75 sampai 80. Dari yang pernah, misalkan mungkin Bapak pernah melakukan ya, ingin merubah anak tersebut. Nah, apa kira-kira atau apa yang sudah pernah Bapak lakukan supaya murid-murid tersebut paham terhadap pelajaran matematika, atau dasarnya dulu lah, apa yang pernah Bapak lakukan? Yang sudah dilakukan yaitu penghafalan perkalian sebelum masuk sekolah, sebelum pembelajaran mulai itu harus dibacakan dulu perkalian, disuruh di pemberian tugas-tugas rumah seperti itu, yang baru bisa saya lakukan seperti itu. Sudah bagus ya, sudah melakukan penghafalan kepada anak, baik secara misalkan tiap hari ya, kepada anak juga, itu sudah hal yang sudah bagus menurut saya yang dilakukan oleh Pak. Nah, ada nggak hal yang lainnya atau strategi lain yang Bapak dapat lakukan sebagai tambahan untuk pemahaman agar murid-murid Bapak itu paham terhadap pembelajaran matematika? Yang pertama Bu, mungkin ada jam tambahan saja minimal itu ada dilaksanakan di sekolah, dan diberikan tugas-tugas rumah yang berkaitan dengan matematika, khususnya di perhatian dan bagian untuk anak-anak. Bagus sekali ya, adanya ini Bapak menginginkan adanya tambahan pelajaran, jam tambahan di luar jam pelajaran, dan juga penambahan tugas-tugas mungkin ya kepada murid-murid yang belum paham berhubungan dengan mata pelajaran matematika. Itu ya Pak. Iya. Nah, dari dua alternatif atau strategi yang ingin Bapak lakukan, kira-kira strategi mana nih yang menurut Bapak bisa dilakukan dengan secepatnya? Ya jam tambahan, karena kan kita sudah mendesak nih mau ujian sekolah, harus segera ini dilaksanakan untuk jam tambahan belajar di luar jam pelajaran. Jadi menurut Bapak yang bisa cepat dilakukan adalah dengan mengadakan jam tambahan pelajaran di luar jam pelajaran ya. Nah, kapan nih akan dilakukannya jam pembelajaran tambahan ini? Ya saya rencanakan mulai Senin depan. Senin depan. Oke, Senin depan bagus ya, karena hal ini harus segera dilakukan. Walaupun misalkan ujian sekolah masih beberapa bulan lagi ya, tapi harus dipersiapkan dari sekarang ya, supaya nanti murid-murid Bapak ini bisa maksimal dalam pemahaman pelajaran matematikanya.
apabila Bapak ingin melaksanakan atau ingin melaksanakan alternatif tadi ya, dengan adanya pembelajaran tambahan, ada nggak kendala yang akan dihadapi oleh Bapak? Pasti ada kendala, mungkin anak akan malas karena ini di luar jam pelajaran, harus datang ke sekolah di luar jam pelajaran, itu mungkin akan menjadi kendala seperti itu. Dan kendala-kendala yang lainnya mungkin anak-anak tidak akan terlalu fokus kalau belajar di luar jam pelajaran. Tapi yakin ya Pak bisa dilakukan lah? Yakin, karena kita akan kerjasama dengan orang tua juga. Ya. Apa yang didapatkan dari pembicaraan ini Pak? Yang didapatkan dari pembicaraan kesimpulannya Bu adalah untuk mengatasi siswa-siswa yang tadi hambatan dalam pembelajaran matematika, pemahaman matematika, kita akan melaksanakan tugas jam tambahan belajar di luar jam pelajaran. Dan yang kedua, untuk lebih memotivasi siswa lagi untuk bisa mengikuti jam tambahan dengan baik. Semoga apa yang Bapak nanti lakukan bisa berjalan dengan lancar ya Pak, bisa berhasil juga. Tapi nanti saya ingin lihat perkembangannya atau progresnya nanti seperti apa ketika Bapak sudah melakukan alternatif tadi, misalkan tadi dengan melakukan jam tambahan. Boleh ya kita bertemu lagi minggu depan mungkin ya kalau sudah dilaksanakan? Boleh. Minggu depan kita laksanakan. Terima kasih Bu. Mungkin itu yang saya akan tanyakan, mudah-mudahan solusi yang tadi bisa dilaksanakan. Sampai jumpa minggu depan ya Pak? Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, tadi praktik ujinya sudah dilaksanakan oleh Bu Sinsin dengan sangat baik. Ibu Sinsin sudah memperlihatkan prinsip-prinsip coaching yang harus ada, yaitu adanya kemitraan, percakapan yang kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Patisna. Juga Bu Sinsin telah mempraktekkan alur tirta dengan sangat menuntut. Juga kompetensi coachingnya juga sudah terlihat, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi dari coaching itu sendiri. Selamat Bu Sinsin, mudah-mudahan juga tadi permasalahan dari Pak Tisna itu dapat diselesaikan, juga rencana tindakannya cepat direalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Sri Mulyati dan Bu Sinsin Hasina untuk pertemuan kita kali ini ya. Kita akan melaksanakan praktik coaching yang dimana Bu Sri Mulyati sebagai coaching dan Bu Sinsin sebagai coaching dan saya sendiri sebagai observer. Yang pertama saya akan ke Bu Sri Mulyati dulu. Gimana Bu Sri? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat seterusnya ya. Gimana untuk praktik hari ini yang Bu Sri sudah dipersiapkan apa? Tentunya saya sudah mempelajari bagaimana tadi coaching dengan alur cerita ya Pak ya, mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana tindakan, yang terakhir itu tanggung jawab Pak, seperti itu. Ya, Dan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan. Jangan lupa ya kondisi coachingnya ya Bu Sri, di kemitraannya harus diperlihatkan, percakapan kreatif dan rasanya harus diperlihatkan dan maksimalkan potensi-potensi yang ada memaksimalkan potensi yang akan ada di Bu Sri dan Bu Sinsin. Dan selanjutnya gimana Bu Sinsin, sudah siap jadi coaching? Siap Pak. Insya Allah ya. Kita lanjut saja ya. Dipersilakan kepada Ibu Sri Mulyati untuk melanjutkan praktik coaching. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Sinsin, sehat? Alhamdulillah. Apa kabar murid-murid kelas? Alhamdulillah baik Bu. Nah ya, supaya percakapan kita terarah nih ya, Ibu mau membawa saya percakapannya ke arah mana supaya saya juga tahu nih saya akan dibawa Bu Sinsin ke arah mana nih. Ya, tujuan dari percakapan kita ini mau seperti apa sih? Untuk percakapan kali ini saya ingin ada solusi lah Bu ya dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Masalahnya yang saya hadapi ini anak-anak ya ketika
ketika pembelajaran di kelas saya, mereka itu kelihatan kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, kadang-kadang dilihat juga dari ketika anak itu mengerjakan tugas ya Bu. Mengerjakan tugas itu dari satu kelas itu hanya 50% yang mengerjakan tugas. Nah, jadi saya itu ingin ada solusi lah Bu, bagaimana caranya supaya anak-anak ketika dalam pembelajaran saya itu mereka berantusias atau semangat dalam belajar. Oh, jadi dalam percakapan ini Ibu Sinsin ingin mendapatkan solusi bagaimana anak itu yang tadinya kurang antusias dalam PPM terus melaksanakan tugasnya 50% dari semua total siswa, seperti itu Bu ya? Ya. Nah, situasinya Bu sekarang itu seperti apa Bu? Ya, situasinya anak-anak ketika dalam pembelajaran itu kadang ada yang cuek, ya kadang ada yang asik, mereka itu ngobrol dengan temannya, atau ketika misalkan walaupun saya sudah melaksanakan misalkan diskusi kelompok ya Bu, ada yang masih misalkan tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Terus situasinya seperti itu. Oh, jadi anak itu ada yang ketika pembelajaran Ibu ya, ada yang cuek, asik iya. dengan temannya ngobrol gitu ya Bu ya? Iya, iya. Ya seperti itu. Jadi menurut Ibu sih, apa sih yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi? Mungkin menurut saya mengapa hal tersebut bisa terjadi, mungkin datang dari saya sendiri lah ya Bu. Mungkin dalam pembelajarannya pembelajarannya monoton, misalkan hanya berpusat pada saya sendiri, belum berpusat kepada murid, atau anak itu merasa bosan aja karena materi pelajaran khususnya saya itu mata pelajaran IPS itu materinya banyak ya. Kadang mereka itu untuk membaca itu susah gitu. Jadi mereka merasa bosan materinya begitu-begitu aja. Oh, jadi menurut analisis Bu Sinsin itu mengapa anak itu bisa seperti itu? Yang pertama mungkin pembelajaran monoton, yang kedua itu masih guru center, yang ketiga anak itu bosan dengan materi yang banyak itu ya, seperti itu. Ya, menurut Ibu nih, apa sih yang Ibu ingin lihat dari anak Ibu dalam pembelajaran itu? Yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya menginginkan ketika pembelajaran itu anak-anak itu aktif ya Bu, anak-anak itu konsentrasi dalam pembelajaran, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai mereka dapat melaksanakan tugas yang saya berikan itu dengan baik juga. Oh, jadi yang Ibu ingin lihat dari murid Ibu yang pertama anak itu aktif dalam pembelajaran, konsentrasi, mengikuti pembelajaran dengan baik dan melaksanakan tugas apa yang diberikan oleh Ibu. Seperti itu Bu? Iya, betul. Nah, kira-kira apa sih rencana ini, apa sih yang punya Ibu gagasan yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut Bu? Sebenarnya sih saya sudah ini ya Bu, sudah ada ide pemikiran tapi belum dapat dilaksanakan Ibu. Misalkan gini, ketika pembelajaran memang saya misalkan anak-anak itu materi atau sumber belajar yang saya gunakan itu hanya satu Bu, yaitu hanya berpusat pada buku paket yang ada di sekolah. Nah, saya punya ide bagaimana apabila misalkan sumber belajar itu diperkaya, misalkannya kan kalau sekarang misalkan sudah banyak dari media pembelajaran yang lain, video, gambar, artikel. Nah, saya punya ide untuk menambahkan sumber belajar bagi anak-anak dengan menyediakan video pembelajaran ataupun gambar-gambar yang menarik bagi anak, atau juga berbagai artikel yang berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini. Oh ya, jadi Ibu sudah punya gagasan tapi belum bisa direalisasikan ya. Dengan Ibu ingin dengan sederhananya Ibu ingin menggunakan sumber belajar yang bervariasi ya Bu ya. Disesuaikan dengan minat murid juga ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu harus persiapkan untuk merealisasikan hal tersebut ya? Untuk mempersiapkannya tentunya saya harus mempersiapkan berbagai media pembelajaran yang menarik untuk anak. Kalau dulu kan saya hanya misalkan buku, udah semua berpusat pada buku. Tapi nanti saya ingin anak-anak itu ya menggunakan media pembelajaran itu sesuai dengan minat atau bakat mereka masing-masing. Jadi otomatis saya harus mempersiapkan bahan pembelajaran yang lebih banyak lagi supaya anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran saya. Iya, jadi yang akan Ibu lakukan yaitu mempersiapkan bahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Nah, apa sih yang Ibu bisa upayakan untuk memastikan gagasan Ibu itu berjalan dengan baik? Ya, untuk mengupayakannya ya saya pastinya akan
semaksimal mungkin lah ya, misalkan dengan membuat sebelumnya dengan merancang rencana pembelajaran yang tentunya itu berpusat pada murid. Ya, jadi yang ibu akan laksanakan untuk memastikan bahwa rencana ibu itu akan berjalan dengan baik. Yang pertama itu ibu akan membuat rencana pembelajarannya yang berpusat pada murid. Nah, selain itu adakah alternatif lain yang ingin ibu laksanakan? Alternatif lainnya mungkin kan dari tadi anak ya hanya mengerjakan tugas itu 50%. Mungkin karena memang saya merasa bahwa tugas yang diberikan kepada anak itu terlalu banyak. Jadi saya alternatif lainnya adalah mengurangi tugas yang diberikan kepada anak, atau saya ketika memberikan tugas kepada anak itu saya memberikan kebebasan kepada muridnya untuk misalkan melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan kalau ada yang boleh mengumpulkan tugas dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, ataupun misalkan teks narasi seperti itu. Jadi intinya ibu ini sebenarnya ini akan melaksanakan diferensiasi produk ya Bu ya. Selain tadi ibu akan melaksanakan juga diferensiasi konten ya Bu ya. Iya, betul. Nah, setelah itu apa sih supaya tadi rencana ibu itu dapat terrealisasikan, refleksinya seperti apa supaya rencana ibu itu berjalan dengan baik? Untuk refleksinya mungkin yaitu harus mempersiapkan semaksimal mungkin refleksinya ya. Jadi anak ketika di kelas berarti saya harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin, dari mulai tadi medianya, sumber belajarnya, ataupun tadi dalam pengumpulan tugas. Jadi harus siap untuk memeriksa tugas dengan berbagai bentuk. Iya, bagus Bu. Terus apa yang menjadi skala prioritas dan kapan itu akan dilaksanakan? Mungkin dari skala prioritasnya yang mungkin bisa segera dilakukan adalah dengan yang tadi yang sumber hubungannya dengan sumber belajar. Jadi saya akan mempersiapkan berbagai sumber belajar untuk mengakomodir kebutuhan murid-murid saya di kelas. Ya, jadi yang pertama ibu akan laksanakan apa jadi skala prioritas ibu yaitu mengenai diferensiasi konten ya Bu ya. Tentunya ibu akan mempersiapkan berbagai sumber atau bahan belajar ya Bu ya. Nah, Bu, dalam melaksanakan rencana ibu tersebut, siapa yang akan ibu kerjasama dan siapa yang ibu perlukan dukungan dari mereka? Mungkin saya akan bekerja sama dengan guru yang satu mata pelajaran dengan saya, misalkan saling bertukar lah ya, saling bertukar sumber belajar atau saling saling berdiskusi mengenai pembelajaran ini seperti apa sih yang sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu atau juga akan berhubungan dengan kalau di bagian sekolah ini berhubungan dengan Wakasek Sarana, karena ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran dengan berbagai sumber tentunya harus ditunjang juga dengan sarana prasarana di sekolah, misalkan infobusnya, speakernya, dan segala macamnya supaya pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu ya. Nah, itu yang memang harus kita lakukan. Jadi secara pun yang kita lakukan sebagai guru, tentunya kita itu mempunyai atasan ya Bu ya. Dan dukungan dari mereka juga sangat diperlukan, terutama tadi Ibu yang akan menerapkan diferensiasi konten ya Bu ya, yang memerlukan berbagai sarana dan prasarana yang tadi di SMP ada Wakasek sarana prasarana ya Bu ya. Nah, dari percakapan ini Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan? Dapat saya simpulkan bahwa saya senang ketika di coaching oleh Ibu ya. Tadinya asal saya tuh bingung Bu, bagaimana ya caranya supaya anak-anak itu antusias dalam pembelajaran. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, akhirnya saya menemukan solusi yang terbaik supaya anak-anak itu lebih bersemangat dalam pembelajaran. Ya. Lalu hikmah apa Bu yang dapat Ibu tarik nih dari percakapan ini? Ya, hikmahnya adalah saya dapat menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi sekarang ini berhubungan dengan pembelajaran di kelas saya. Luar biasa ya Bu Sinsin, dari percakapan kita kali ini ya, saya juga mengambil banyak pelajaran ya mengenai diferensiasi konten juga diferensiasi produk. Ya. Terima kasih Bu Sinsin ya atas waktunya ya. Yang mudah-mudahan rencana dari Ibu akan dilaksanakan dengan segera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyati sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coachee yang luar biasa ya. Ibu Sri mengcoach Bu Sincin dan Bu Sincin sebagai coachee-nya
luar biasa juga dengan solusi-solusi terbaiknya. Dengan Bu Sinsin sudah menerapkan kompetensi yang terbaik. Bu Sri juga kompetensi vaksinnya sudah bagus ya, kesadaran penuh dengan bobot dan prinsip vaksinnya sudah terpenuhi. Alur tirtanya apalagi sudah tersusun dengan rapi sehingga Bu Sinsin vaksinnya menjawab dengan penuh dengan solusi yang terbaiknya. Mudah-mudahan permasalahan yang Bu Sinsin tadi disampaikan dengan solusinya bisa dilaksanakan di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Cukup dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tisna dengan Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Tisna akan meng-coaching Bu Sri ya? Betul ya? Jadi Pak Tisna sebagai coach dan Bu Sri sebagai coaching. Nah, untuk saya ke Pak Tisna dulu ya. Gimana? Sudah siap untuk meng-coaching Bu Sri, Pak Tisna? Siap Bu. Alur-alur tirta yang saya sudah siapkan dan kompetensi vaksinnya yang saya pelajari seperti kesadaran penuh, dengan aktif, aturan, cara pertanyaan berbobot saya sudah dipersiapkan. Bagus sekali ya, Pak Tisna sudah siap berarti untuk melakukan coaching kepada Bu Sri, baik itu dari kompetensi coachingnya sendiri ataupun dari prinsip coachingnya sendiri ya. Jangan lupa juga ya harus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Sri supaya apa yang dimiliki oleh Bu Sri potensi-potensi itu tergali dengan baik ketika melakukan coaching dengan Pak Tisna. Sudah siap Pak Tisna? Siap. Ya, semangat ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Tidak mengganggu waktunya? Tidak Pak. Untuk pertemuan kita mungkin ada yang dibicarakan Bu ya. Iya Pak. Pertama dari Bu Sri, gimana Bu di kegiatan hari ini di sekolah? Alhamdulillah Pak, kegiatannya biasa Pak. Sekarang baru selesai PTS ya Pak ya. Jadi pembelajaran seperti biasa. Nah ini Pak, tapi saya itu punya permasalahannya Pak ya di kelas. Itu ada seorang anak Pak. Sebetulnya itu kalau dari segi sopan ya Pak ya, sopan santun, anak itu kalau sama saya sopan Pak. Tapi kalau dengan guru lain itu kurang sopan. Dan juga kalau misalkan itu saya tinggalkan kelas itu, misalkan saya mengikuti rapat karena tugas teman sekolah, selalu saja ada aduan dari guru lain ataupun dari murid perempuan Pak, bahwa anak tersebut itu seolah-olah jadi biang kerok Pak kalau di kelas. Jadi membawa pengaruh pada teman-teman siswa murid laki-laki yang lain untuk berbuat kegaduhan itu Pak di kelas. Seperti itu Pak. Itu Bu, pentingnya kita harus banyak berdiskusi Bu ya. Mudah-mudahan permasalahan yang tadi Ibu kita bicarakan sekarang ya. Sebelum dilanjutkan Bu, apa capaian atau hasil yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita sekarang? Nah ini Pak, saya ini mendapatkan solusi bagaimana menghadapi anak seperti itu Pak. Ibu udah tahu belum itu anak latar belakangnya gimana? Kalau ini Pak, saya pernah Pak tanya-tanya Pak ya, kebetulan anak tersebut itu adalah keponakan dari komite sekolah, juga keponakan dari tenaga kebersihan yang suka bersih-bersih Pak di sekolah ya Pak ya. Anak tersebut adalah cucu laki-laki satu-satunya Pak di keluarga bapaknya, seperti itu, sehingga apapun yang dia minta itu dikasih Pak. Jadi itu ya latar belakangnya. Jadi diprioritaskan lah Pak. Jadi asa aku gitu Pak. Ketika guru tadi yang disebutkan yang tadi siswa tersebut hanya ibu saja ya sebagai guru pada kelas yang anak bisa siap. Ketika guru-guru yang lain masuk ke sekolah itu ketika seperti itu yang menjadi permasalahannya itu anak suka apa ya? Yang paling menonjol itu anak? Iya, biasanya anak itu ngejailin temannya gitu Pak, ngajak murid laki-laki supaya
di kelasnya itu ribut apa. Pernah Pak saat di kelas itu ketika saya rapat, bangku Pak disusun sampai setinggi-tingginya. Itu jadi dia itu jadi yang kerok kepala. Jadi yang dia mau siapapun gurunya kecuali ibu dia dilakukan ya seperti itu. Iya Pak gitu semaunya. Kalau seperti itu seberapa banyak siswa yang terpengaruhi? Ada yang terpengaruhi tidak? 7 orang Pak. Dari sekian siswa, Iya. 7 orang yang Iya, Pak. mungkin bisa terpengaruh. Iya, ya? kalau tidak ada anak itu misalkan dia anak itu tidak sekolah karena sakit atau izin kelas itu Pak, Aman, ya? Iya aman Pak. Ya. Berarti masalahnya itu ya, yang satu itu siswa ya. Iya Pak. Sejauh itu ada belum yang sudah ibu tindakan-tindakan seperti apa yang sudah ibu lakukan terhadap anak? Yang pertama Pak, saya sudah melakukan pendekatan secara personal pada anak tersebut, menegur tapi tidak menghukum ya Pak ya. Saya menegurnya misalkan benarkah kalau kamu gitu ya mengklarifikasi apa yang diadukan dari guru lain dan juga dari teman-temannya gitu Pak, seperti itu. Tapi kadang ya gitu dia itu melakukan perbuatan yang sama gitu Pak, mengulanginya gitu Pak. Berarti yang ibu lakukan baru sebatas menegur ya? Iya. Baru sebatas menegur, mungkin baru sebatas menegur, anak itu belum bisa jadi gerak ya? Iya. Belum bisa berubah. Terus yang ibu sekarang mau dicari solusi, kalau sekarang mau cari solusinya, mungkin ibu sudah ada gambaran belum solusinya itu harus gimana tuh anak? Oh ya, yang saya akan laksanakan ya Pak ya, yaitu saya ingin menerapkan restitusi apa ya pada anak tersebut supaya saya tidak akan mengungkit kesalahannya, tapi anak tersebut ingin menunjukkan kesadaran pada dia gitu Pak, seperti itu. Jadi ibu ingin melaksanakan restitusinya. Iya Pak. Sejauh ini ketika ibu sudah melaksanakan teguran dan sekarang yang mau dilaksanakan itu sebuah restitusi, sebelum melangkah ke situ ada hambatan-hambatan lain dan seperti untuk menghadapi solusi yang ini. Hambatannya mungkin Pak karena itu di sekolah saya itu karena kebiasaan ya Pak ya, kalau kebiasaan itu anak-anak itu biasanya dihukum ya Pak ya. Tapi saya mungkin melakukan pendekatan tersebut walaupun misalkan ada yang kurang dengan alasan anak itu tidak akan jelas seperti itu Pak. Baru ya sudah melakukan ya pendekatan. Iya. Setelah melakukan pendekatan mungkin nanti akan ada solusi nih. Restitusi pendekatan sudah, mudah-mudahan dengan restitusi ibu yang akan dilaksanakan bisa menjadi solusi ya. Iya. Kapan nih restitusi yang akan? Insya Allah Pak, saya akan melaksanakan restitusi itu di pertama masuk awal bulan puasa, kalau juga di awal bulan puasa pun dapat hikmah untuk dia juga gitu Pak, supaya dia dapat berubah lebih baik gitu Pak. Jadi semakin cepat lebih baik Bu ya. Iya, Pak. Saya di kelas juga kan kalau anak ini aman akan aman belajarnya. Iya Pak, betul. Ya insya Allah Pak ya, nanti pas bulan puasa soalnya kan pembelajaran bentar lagi akan awal Ramadan ya Pak ya. Ya berarti semoga restitusi secepatnya dilaksanakan, anak itu bisa ya belajar dengan baik, terhadap guru yang lain bisa menghormati ya. Dan sekarang kalau begitu ibu untuk jadwal restitusi kan nanti di bulan puasa nih. Iya Pak. Komitmen ibu kalau sudah dilaksanakan restitusi, perkiraan anak itu akan berubah tidak? Insya Allah mungkin Pak ya, sedikit demi sedikit. Saya tidak akan muluk-muluk anak itu berubah dengan drastis gitu ya Pak. Minimal anak tersebut tidak menjadi Pak, provokator lah kalau di kelas itu Pak, seperti itu. Ya, itu ya. Mudah-mudahan saja anak itu lebih baik dan Amin Pak. belajarnya lebih baik lagi dan tidak mengganggu teman-temannya seperti itu. Dan terima kasih Bu yang sudah Ibu sampaikan untuk permasalahannya, dan semoga solusi-solusi yang Ibu tadi sampaikan kepada saya bisa dilaksanakan secepatnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, proses coaching sudah selesai yang dilakukan oleh Pak Tisna. Pak Tisna sudah mampu melakukan teknik coaching dengan baik, yang tentunya dengan
prinsip dari coaching. Prinsip coaching misalkan yang pertama adalah kemitraan. Jadi sudah ada tidak ada kesenjangan antara juga, kemudian dari proses kreatifnya sudah ada sangat baik sekali komunikasi dua arah antara Pak Tisna dengan Bu Sri, dan juga mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Sri dan akhirnya mampu untuk memacu atau memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi solusi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sri. Juga Pak Tisna itu sudah bagus sekali dalam kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan aktifnya dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, mudah-mudahan hasil coaching hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.